Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bapak, kita teruskan ya sekarang. Bismillah. Jadi diingat ya, ada kata dikumpulkan oleh Nawawi rahimahullah, ada 4 ilmu pengetahuan di dalam surah Al-Fatihah. Ada yang ilmu dasar atau namanya ilmu usul, itu terkandung di dalam ayat Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim allazina an'amta alaihim dan Malik Yaumiddin, atau didulukan Malik Yaumiddin. Yang maksud ilmu asal itu adalah mengenai ilahiyat, kemudian mengenai nabi-nabi, kemudian mengenai hari akhirat. Itu yang ilmu usul. Yang ilmu furu', yaitu yang dihasilkan dari yang ilmu usul itu adalah yang menyangkut dengan mencari hidup dan badan. Ya, itu maka digambarkan dalam muamalat, yaitu mengenai harta dan pernikahan karena perkembangan. Menurut tentu dasar. Yang ketiga, cara ya mencari harta dan pergaulan hidup itu namanya ilmu akhlak. Itu bertemu di dalam siratal ladzina yang bertemu ihdinas siratal mustaqim. Bukan. Ihdinas siratal mustaqim. Dia kanak budaya itu juga. Nah, terus yang keempat, baru kisah-kisah ulang kembali nabi-nabi. Ada yang berbahagia yang bagus hidupnya, ada yang melawan atau macam-macam. Itu yang disebut dengan maghdubi dan dhalin. Walaupun nanti sebagian orang mengatakan katanya ghairil maghdubi alaihim itu bukan yang dimarahi, itu kan nabi-nabi katanya. Ya, tapi yang maksudnya ada tersirat di situ pengertian, ada jalan yang dimarahi, ada jalan yang sia-sia. Ya, itu yang sudah dapat di dalam. Jadi waktu membaca Fatihah, kita paham selain daripada masing-masing ayat itu kan ada jawaban. Kita paham juga seperti Alhamdulillah, Hamadani Abdi, sampai ini untukmu dan ini untukku. Ini untukku dan untukku. Jadi diulang-ulang Fatihah itu terus, diulang-ulang, diulang. Di luar sholat pun diulang-ulang, bagus-bagus. Kalau nanti membaca Allazina an'amta alaihim, itulah sanang banawa. Ingin banawa, itu orang-orang yang mendapat nikmat. Nah, biasanya orang-orang yang mendapat nikmat itu, biasanya orang itu tidak akan murah panik, tidak akan bersedih-sedih, tidak akan risau-risau panjang. Dia karena memposisikan dirinya berada mungkin di dalam orang-orang yang dapat nikmat. Bukan berada dalam yang dimarahi, bukan berada di dalam yang sesat. Itu dia. Jadi diulang-ulang ya. Sekarang oleh almarhum Nawawi rahimahullah baru diulangnya dengan bismillah. Lain nampak tulisan gue ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau di i'rab atau diuraikan sekilas ya. Bi huruf apa itu? Jar. Ya. Yang dijarkannya apa? Ismi. 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 Ismi yang dijarkannya ya. Tapi kenapa tidak ada alifnya lagi? Karena sudah di depan.
Istimrar. Sering diulang-ulang. Iya. Kalau misalnya Iqra bismi rabbik kan ada alifnya itu, atau sabbihisma. Sabbihisma. Sabbihisma itu ada enggak namanya apa? Oh, iya, iya. Namanya ada alifnya itu, sabbihisma, atau Iqra bismi rabbik. Ada alif, Pak. ada alifnya ya. Iqra ada, Pak. Iya. Ya, tapi kalau di Bismillah, nah, itu makanya kata Ustadz Johar Nurdin, Johar Nurdin orang-orang Semanik juga tuh ibu ya, enggak? Iya, Pak. Ah, Iya. coba cari di Batu kan berpindah. Sabbihisma yang ada ya, Pak. Iya, Sabisma ada, Iqra bismi rabbik, bismi rabbiknya, Iya. Iqra bismi rabbik kan ada pula alifnya itu. Kalau di Iqra, iya, Pak. Sabisma ada juga. Kan ada sabih baru Sabbihisma. isma tertulis. Alif, baru alif. Ya kan pakai alif. Isma. Ya, Isma ada alifnya. ada. Bismi rabbik ada pula alifnya. Tapi waktu bismillah enggak. Kan enggak ada alifnya. Enggak. Jadi kemana pergi alifnya? Ada menjawab kalau dari Johar Nurdin almarhum rahimahullah, di pindahan pakihannya ke atas batu. Kan ada panjang. Lain nampak ada. Ya, tangkainya di muka ya, Pak. Di muka dibuat di batunya. Itu kata beliau. Kalau kata yang lain, saya lupa membuka di mana bukunya itu. Itu karena sering dibaca Bismillah, maka ditekankan saja Bismillah. Berat membacanya mungkin ya Pak. Dikeras ya kan manakan Bismillah. Jadi aslinya Bismi. Itu maksudnya maka karena berkekalan, maksud istimrar itu berkekalan, kita maksudnya setiap pekerjaan itu sebentar Bismillah, sebentar Bismillah. Gitu ya. Kemudian permulaannya langsung aja jar majrur. Berarti kenapa enggak digambarkan? Ya karena umum. Berbagai pekerjaan orang, ada mulai bekerja, ada mulai tidur, ada mulai membaca. Jadi itu maka disembunyikan tempat muta'alik namanya, tempat gantungan jar majrur itu. Tergantung ngapai kita. Macam sekarang atau mulai tadi, aku mulai dengan menggunakan atau minta tolong dengan nama Allah. Kemudian kenapa Allahi barisnya ke bawah? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih dari mana? Ismi. Bismi. Ya, dari ismi. Kemudian Ismi. ada lagi, kenapa tidak langsung aja billahi? Misalnya aku mulai dengan Allah, kalau pakai berlindung kan a'udzubillah. Tapi kalau ini kok pakai ismillah. Itu saya akan kaji itu. Kita langsung, katanya ada guru. Ya, kenapa kalau a'udzubillah kan langsung a'udzubillah. Ini kata kerjanya disembunyikan sama juga, misalnya akra'u, abda'u, macam-macam. Nah sekarang kenapa pakai ismillah, kok tidak pakai Allah gitu langsung? Itu kan ada. Lai, cuman Pak yang mengerti. Bismillah itu ismi itu apa artinya? Nama. Kalau dua namanya apa? Ismani. Iya, ismun ismani. Kalau banyak nama mulai dari 3? Ismuna.
Nah, itu jamak muzakkar tuh, Pak. Sama, sama, Iya, apa? sama ya Pak. Ismin. Enggak. Asma. Asma ya, bukan sama. Ya. Makanya namanya Asmaul Husna. Iya. Nama-nama yang baik. Jadi ismun, tapi is ya, bukan sa. Kalau sa nanti is. Nah, itu dosa. Jadi orang kalau paham kita arti bahasa, cepat berubah penyebutannya. Tapi kalau nggak paham bahasa, payah majanya. Ulang balik. Sin apa? Isnya. Karena namanya is. Kalau ismun nama. Tapi kalau sa dia is, itu dosa. Dosa. Kalau ish lain pula. Ya. Ya, jadi asma. Jadi begini Bapak Ibu. Nama-nama Allah kan berapa banyaknya yang asma'nya? 99. Itu dia. Jadi diulang-ulang yang 99 itu. Jadi kalau kita misalnya pakai Bismillah itu menggunakan nama yang 99 itu. Misalnya kita mau buka usaha. Itu kembalinya itu, Pak. Iya, ke situ kembalinya. Misalnya kita mau berusaha kan ingin dapat rezeki. Sebenarnya kan kalau Ismul Husna yang pemberi rezeki kan Razzaq. Jadi seolah-olah kita mengatakan aku mulai dengan minta tolong orang memberi rezeki gitu. Itu makanya dia pakai Asmaul Husna. Nggak langsung dengan Allah. Lai paham? Ya, jadi setiap judul pekerjaan atau judul kegiatan itu dikaitkan Ingat. dengan nama Allah kan gitu ya, Pak? Ya, dengan Asmaul Husna. Ya. Kalau kabar raja, calik sinan. Orang yang mencerdaskan, orang yang mengajar. Kalau supaya sabar, as-sabur. Ya pokoknya diulang Asmaul Husna itu. Sebanyak 99. Jadi seolah-olah kalau kita membaca Bismillah itu yang masuk di dalam. Kalau berdoa begitu juga ya, Pak. Kalau berdoa minta ilmu, masukkan nama Allah minta dalam ilmu ya, Pak. Iya, maksudnya dalam apa? Dalam Asmaul Husna kan ada di situ apa itu apa itu mulai ada enggak gitu apa, coba lihat nanti. Ya Rahman, ya Rahim. Kalau Rahman Rahim kan pengasih penyayang. Ya Razak. Kalau yang sesuai dengan itu kita kan cari ilmu. Misalnya kan orang yang mengajar atau orang yang apa ada itu. Oh, itu ya. Ya. Jadi sesuai, coba melihat kembali nantilah dilihat Asmaul Husna itu apa benar artinya. Jadi tidak ada apa-apa saja udah. Ya. Itu sebabnya dikasih apa? Dikasih apa tadi? Dikasih huruf ba. Dikasih asma. Kalau berlindung langsung. Kalau berlindung kan billah langsung. Nyo nang kajinya kok ada dengarkan elok-elok ya. Jadi dalam ismi itu kita mengingat 99 itu sekali ya, Pak. 99. Kalau Ismillah kan asma. Asma Allah. Ya, tapi kalau billah langsung dengan Allah. Ya. Jadi itu kalau dari bahasa Bismillah. Mana ya, ini Bismillah ini ya. Kemudian lah bisa dijawab tuh, kenapa ini pakai dengan nama Allah, kok tidak dengan Allah aja? Kalau dulu kami semua Pak Bet lah lama mengaji itu, bagai-bagai jawab, enggak boleh dekat Allah, enggak itu jawab. Tidak boleh langsung gitu ya. Iya, kalau enggak ditambah-tambah ilmuku memang awak payah ya kan. Nah, sekarang Ar-Rahmani jadi apa pula itu? Sifat. Jadi naat. Ya, naat siapa? Naat dari Allah. Ya, naat Allah.
Kemudian ini yang apanya? Sebenarnya Rahman itu fi'il madinya apa? Rahimah. Rahimah. Kan rahimah. Kalau dia fi'il madi rahimah, ingat undang-undang. Kalau kata benda atau dalam masdar dia ditambah alif sama nun menjadi Rahman. Pengertiannya sangat sempurna, sangat sempurna ya. Ya. Jadi Allah yang sangat mengasihi, Sempurna pemurahnya. ya pemurahnya. Jadi biarpun orang taat, biarpun tidak, biarpun sadar ke Tuhan, biarpun semut, biar pokoknya seluruh makhluk lah dikasihnya. Jadi bapak-bapak sama-sama, cuma ini yang kita cerita dikasih itu. Ada yang masih sempurna, ada yang sudah dikurang-kurangi. Itu maka fikul lihal tadi. Tapi walaupun sedikit itu nggak bisa kita usahakan. Nggak bisa walaupun sedikit. Walaupun kabu-kabu sepeliye lah lumayan juga tuh nggak bisa awaknya wak. Kalau Pak Bet kecil lah kabu-kabu. Ada daya Pak. Tidak ya, ada daya. Padahal sampai kini nggak juga kabu sama tuh. Jadi itu yang Rahman. Banyak nanti waktu baca Quran coba tanda-tanda ya, ada Rahman. Kan ada Ar-Rahman. Itu mangko di belakang dipakai pabiai itu. Coba mangko hubungan pabiai sama Ar-Rahman ya enggak tahu awak memang betul itu tidak beraja. Kalau beraja tahu. Ya, kenapa pakai Ar-Rahman? Sudah itu bertirilah pabiai ala rabbikum pabiai karena di Ar-Rahman sudah diingatkan. Ala baitu banyak dan nagihanya nama yang kalian hendak sanang lain. Terus Rahim. Sama itu masih bersangatan juga. Cuma apa dasar kata kerja Rahim? Rahimah tadi ya. Kalau Rahman, Rahimah. Kalau Rahim? Sama. Kan sama. Sama. Yang satu ditambah alif sama nun. Berarti kasih atau pemurahnya Allah lengkap sempurna waktu kita di dunia. Nanti Rahim itu sangat juga dikasih ya. Berarti sayang sangat sempurna sayangnya itu diberi kalau orang yang takwa, pada orang yang beriman. Berkaitan saya dengan Rahman itu. Kalau disadarinya Rahmannya. Tapi kalau di apa saja, kalau di luduanya saja, angok dipakai, udara dipakai, tidak takkan awak. Itu tapi pembagian juga di akhirat, tapi pembagian yang enggak baik. Itu Rahim. Itu ya. Sama dengan afiat ya Guru. Orang yang mensyukuri sama dengan afiat. Orang yang mensyukuri sehat maka dialah dapat afiat ya Guru. Iya, yang mensyukuri sehat yang mana akhir? Ahyat bagaimana? Afiat kan sehat wal afiat kan gitu Guru. Jadi apa itu ya? Afiat. Ya, wa'fu'an, ya afiyah ya. Ini enggak maksudnya maksudnya kalau mensyukuri sehat itu kan menggunakan kesehatannya. Ya. Sadar dia kesehatan itu dari Allah. Ya, kalau digunakan kalau digunakan kesehatannya yang afiah ya. Kalau digunakan, tapi yang istilah yang dapat balasan rahim itu seluruhnya itu. Seluruh nikmat yang diberikan Allah ini kita sadari dari dia
digunakan untuk mentaatinya, dan digunakan pokoknya untuk itu semua, maka dikasih rahim. Jadi yang pertanyaan tadi kan rahim, Rahman itu dasar kata kerjanya kan rahimah. Iya. Kalau rahim kata kerjanya rahimah juga. Ya. Tapi kedua-duanya pergi ke bentuk sigat mubalaghah dan menjadi sifat. Ada mengatakan jadi badal, tapi ada ya, kalau saya memang lebih cenderung kepada sifat. Jadi sifat Allah yang sangat sempurna pemberinya. Kalau dalam ilmu balaghah nggak pakai batas ini. Yang sangat sempurna pemberinya, yang sangat sayangnya. Kenapa sayang? Karena pemberinya itu disyukurinya, dimanfaatkannya dengan baik. Jadi kalau Ya, ditanya, kalau ditanya sunahnya Bismillah itu sunahnya apa sebenarnya itu, Guru? ya itulah makanya susunan dari tata bahasa sudah dijelaskan tadi itu. Kalau susunan bahasa kan itu berarti kita mengatakan itu aku mulai gitu, atau mengapa mulai dengan minta tolong ya nama Allah, bahwa dia begini yang pengasih, yang pemberi rezeki, yang penyembuh, yang segala. Yang itu semua sudah diberi, dan nanti akan pemberian itu kalau dimanfaatkan yang baik akan dia jadi itu. Itu makanya ada orang mengatakan Bismillah itu permulaan katanya. Ada pula gitu. Ya karena sudah didalami. Nanti ditutup dengan Alhamdulillah katanya. Oke. Dan perlu kini enggak mencari perselisihan, ada mencari paham. Jadi Bismillah itu kalau dari jumlah fi'liyah deh, Guru. mana pula jumlah fi'liyah itu? Tapi disembunyikan dari yang Iya. Persoalannya kan sudah jar majrur. Cuma ada yang menggunakan isim fa'il di muka nanti. Ada yang fi'il. Persoalannya kenapa tidak dituliskan seperti a'udzu? Kalau a'udzu kan langsung fi'il. Karena ini sifatnya umum. Maksudnya Bismillah ini berbagai-bagai orang yang pokoknya jangan lupa dia. Gitu. Bukan jumlah fi'liyah dia. Kalau jumlah fi'liyah itulah langsung a'udzu dijelaskan. Ini enggak, bisa isim fa'il dipakai kok. Misalnya bisa isim fa'il aku, gitu langsung aku berada gitu. Kondisiku dengan minta itu kan isti'anah, dengan minta tolong ya melalui bahwa Allah yang pemberi rezeki, yang pengasih penyayang. Itu dia. Itu makanya bapak-bapak, ibu-ibu, dengan belajar inilah kita mengerti. Kalau enggak, tentu sekadar baca Bismillah gitu. Itu aja. Tapi setelah dipelajari baru paham. Nah sekarang, jadi banyak ba isti'anah di sini. iya, isti'anah dipakai itu. Ya, dia ilsaq juga, menempel juga. Tapi sama seperti menggunakan alat ya. Terus di sini ada, coba membacanya nih. Nanti kan bertanya, nggak perlu kita belajar maksudnya. Asal usul kata kan hanya 10 atau 9. Ya. Asal usul kata adalah 9 atau 10. Apa itu yang 9 atau 10 itu? Fi'il madi, Fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Coba berurut dulu. Fi'il madi, fi'il madi, mudhari, fi'il mudhari, fi'il amar, fi'il amar. Tunggu dulu, belum lagi. Fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, masdar, begitu urutannya. Masdar, isim fa'il, isim fa'il, fi'il amar, maf'ul, isim fa'il. isim maf'ul. Setelah masdar apa tadi biasanya? istilah nahi, Masdar isim fa'il apa? fi'il amar, Pak. Ya, fi'il amar biasanya. Iya. Sudah masdar fi'il amar, sudah itu nahi Itu ya. nahi. Baru isim fa'il, Baru isim fa'il, baru isim maf'ul.
Isim makan, isim zaman tidak pun berurut, nggak apa-apa. Coba kita mengerti 9. Kenapa disebutkan 9? Karena bentuk isim makan sama isim zaman sama. Isim alat. Jadi kalau isim alat beda, karena ke bawah dia mimnya. Miftah. Nah, sekarang setelah kita tahu, tapi ada yang nggak bisa dimasukkan ke kelompok 9 atau 10. Berarti kata benda tok. Majid, isim majid. Ya, ya kan bukan. Kata benda mabni berarti biasa saja dia. Ya misalnya air, kan nggak ada sedang air, jangan air, kan nggak ada gitu. Iya, pokoknya ma'a. Pokoknya ma'a kan gitu kan. Maha apa? Ma'a air. Iya. Jadi enggak, kan ada Pak Bid mengajukan enggak perlu payah-payah mengaji ko dong pakai aku mesti tahu itu enggak, itu sekana lo bahwa kata benda kalau enggak bisa dia diputar-putarkan dalam 10 itu atau 9 itu berarti dia buku tuh. Paling ada nanti kata bendanya bentuk 1, bentuk 2, bentuk banyak. Nah, itu ingat itu ya. Nah, itu aja. Nah, misalnya seperti ini mulai ya. Nah, misalnya alba, apa pembacaan itu? Al-ba'u. Nah, jangan albai. Kan kita memulai ini. Ya. Apa dibaca? Ba'u. Al-ba'u. Ya, alba'u. Itu jangan ditanya oleh kok fil madi enggak. Kau enggak bisa dimasukkan ke fil madi mudhari. Cuma tahu kita ini bahwa ini adalah kata benda. Cuma kalau ditanya nanti kata benda apa ini? Ya kata benda biasa saja, kata benda zahir atau tok saja, pakai saja. Nah, menerangkan huruf ba di bismillah itu. Nah, jadi kan ada bahur di bismillah itu. Al-ba'u'a. Jadi menguraikan itu. Jadi Pak Nawawi sampai ke situ kajiannya. Selain kita tadi mengkaji dari bentuk i'rabnya, kemudian maksudnya ada yang disembunyikan jar majrurnya, tempat muta'alaknya, itu pun bermacam-macam. Pak Nawawi ini membuat dicarinya pula ini. Jadi bi itu sebenarnya kan kalau diartikan dengan kita kan bahuruf jar isti'anah, tapi dia dibuatnya pula alba di situ maksudnya. Nah, kan itu mubtadanya itu alba'u. Coba Pak Edi apa sambungannya yang sampai sini aja yang ini. Sampai ini. Apa itu? Al-ba'u ibtida'u ismi. Mana itu? Jangan itulah. Tidak ada di buku. Al-ba'u baha itu, Pak. Baha. Ya. Apa itu? Al-ba'u baha'ullah. Al-ba'u baha'ullahi. Kan begitu? Ya. Di Pak Bet ada dalam tafsir itu. Ada. Ada. Tandoi ya. Jadi al-ba'u Ibu Didi ada sama ya bukunya. Bu Didi nampak? Ya, Pak. Lain, Pak. Nampak. Lain. Coba Ibu baca dulu. Al-ba'u. Bukan biha itu, Pak. Itulah mulai kacau dalam pengalam. Iya. Apa mengira biha lo tadi? Itu nangka dipikirnya itu alba menguraikan batu Pak Nawawi kok. Ba yang ada di situ adalah bahaullahi. Maksudnya dia menerangkan ba itu ya. Ba itu adalah. Ya, dia kan menerangkan ba. Kalau baha supaya belajar sendiri, coba cari dalam kamus. Kalau Ibu Sabrina kalau takut mencari kamus, tapi sebenarnya jangan takut lain mencari itu yang paling fokuskan bola mata itu. Baha ya, Pak. Ya, coba cari lo. Beko maksudnya supaya rajin kita melihat buku.
HP itu bila-bila perlu salah kalau itu panjang sangat dia. Aduh, apa itu. Mah biar nari indah lah. Untuk menangani kajian tu lah. Coba berlomba. Coba cari ba dengan ha. Di ma halaman berapa kalau kamus? 73. 73. Ba. Bahas halaman 74. Baha, Pak. Bahan halaman 74. Itu kamusnya kamus apa? Ome Yunus. Ah, Baha yabuhu. itu nan amal nan ditinggalkan di Amu Yunus. Ya baha. Halaman Bahan. 74. 74. Apa Ibu? Coba Ibu baca. Baha yabuhu. Hmm. Bahia. Ya baha. Bahaan. Ah, Ada di bawah bahaya mubahatan. Itu bermegah-megah tuh artinya. itu Ada apa yang ya? bahas pakai ya bermegah-megah. Kalau bahas saja bagus, berkilat-kilat. Itu dia. Jadi kalau bahaan itu bentuk apa itu? Bagus. Bentuknya Sifat. bentuk apa, Bu? Enggak, bentuknya bentuk isim kah, bentuk fiil kah, bentuk huruf? Bentuk isim jadinya, Pak. Bentuk isim. Jangan ragu lah ya. Isim apa tuh, Bu? Isim apa? Isim masdar. Itu dia masdar. Jadi yang ketiganya itu kan bahia atau yabhu, yabha, bahaan. Kan masdar. Masdar kan? Ya. Itu makanya di dalam tafsir ini al-ba'u, itu muktadanya, khabarnya bahaullahi. Bang, kok baha'u lo dibaca? Jadi khabar. Mudah. Ya, kenapa Allahi dibaca? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Jadi bahaullahi kedua-duanya menjadi khabar dengan ba. Kan gitu. Dari al-ba'u. Itu makanya Pak Nawawi menulisnya begini. Al-ba'u katanya. Jadi ba yang ada di pangkal ismi itu atau bismillah itu adalah diartikannya bahaullah. Jadi kalau tadi berkilat atau bagus, jadi apa artinya itu, Bu? Bahaullah apa artinya? Haya Allah. Allah ya. Kalau bahaullah apa artinya jadi? Kalau baha tadi apa artinya? Berkilat. Jadi kalau bahaullah berkilatnya Allah. Iya, Allah yang bagusnya Allah, berkilat. Bagus lah, bagus. Bagus Allah. Jadi bagusnya Allah enggak dengan artinya Ustadz. Iya, dengan itu kan huruf jar. Jadi makanya kita ini bisa pakai air, bisa berjalan, bisa kemana kan karena bagus dia. Karena kebagusan Allah. Apakah sudah berkebetulan saja ini? Itu kalau dianggap berkebetulan saja, awak makhluk yang mada, yang ar-ra'ahu istaghna. Itu makanya bismillah. Jadi batu diterjemahkannya dengan bahaullah. Wah, kok salah, kok jangan nyalahkan panjang. Awak ilmu awak tak ada. Jadi kalau bismillah itu banyak itu disebutkan baiknya, bagusnya Allah. Gitu. Bah kira-kira bisa diterima pun enggak?
Ilmu Ah. Filosof nih ya Pak ya. Ah, Filsafat ilmu ya Pak. iya. Jadi itu kan berarti bertemu dia itu Bahaullah. Ah, kalau ada Ustadz yang sering di YouTube nampak Ustadz Gus Baha kan, Wah, Gus Baha ya. kan Gus Baha. agak moderat dia kalau ngaji ya, Ustadz Orang Baha. Banten ya Pak. Nah, orang Banten. Nah, kemudian ada lagi sin. Coba ada nampak Pak Bet. Coba sampai Ya. minhu ini. Coba silakan Pak Bet. Lambat. Wasinu. Buat sinu betul. Terus Ya. Sana'uhu. ya wasinu sana'uhu. Ya, fatinu sana'uhu. Terus masih ada? Terus lagi sedikit lagi. Fala syai'in. Jangan, tapi la. Fala syai. Fala. Syai'un. Lah nasab gitu Pak. Ya la tapi jenis. Tapi lah berulang-ulang kata benda di belakang. Kecuali labdolin itu. Jadi pala syai'an. Ya. Pala syai'an. A'la. Uhu. A'la min. Ya. Pala syai'an. A'la. A'la. Ya. A'la. A'la itu aslinya adalah a'layu. Ya. Jadi ianya nggak berbaris lagi. Ala fala Min. syai'an. Ya, sana'uhu fala syai'an a'la minhu. Wah, itu arti sin di bismillah itu. Ya, enggak ada alif di artinya lain. Sin saja. Ya, karena sudah dipindahkan ya. Jadi sin itu dimaknainya dengan sana'uhu fala syai'un fala syai'an a'la minhu. Sana' itu arti sana'uhu itu kebaikannya juga. Kebaikan sama juga bahasanya. Coba dilihat nanti kamu sana'uhu. Jadi kebaikan sinun kan pujaan. Jadi kebaikannya Allah, sin itu maksudnya kebaikannya Allah, maka tidak ada suatu apapun yang lebih tinggi daripada kebaikannya. Yang lebih berharga. Jadi pala syai'an a'la minhu. Itu maka masuk sin itu. Kalau menurut bahasa kan nama saja itu. Iya enggak? Kalau Iya, nama bahasa kan nama, ismun. Nah, huruf ya Pak. Hah? Huruf ya. Bukan. Ismun itu apa artinya kalau menurut bahasa? Nama. Nama. Tapi Pak Nawawi dicarikannya. Oh, yang ba itu bukan huruf jar saja. Iya, huruf jar juga. Tapi dibuatnya Bahaullah. Kalau sin itu sana'ullah. Sama itu. Sana'ullah atau sana'uhu. Fala syai'an a'lamin. Malah dalam kajian yang lebih ini kan tiga gerigi sin itu nanti dikaji lagi 1, 2, 3-nya. Guru. Yang mana? Yang sin itu sin itu kan seperti tanduk itu Guru, 3 kan menghadap ke atas. Terus? Ada pula kajiannya tanduk yang 1, maksudnya ini, tanduk yang kedua ini. Iya, bermacam-macam. Jadi ada yang ini yang saya sebutkan, yang hati-hati kita. Ada yang sifatnya agak mereng-mereng. Iya. Ada sifatnya agak betul. Kalau ini yang ditulis Nawawi ini sudah betul nih. Kalau yang 3 tanduk itu macam mana Pak Bet, 3 tanduk yang? Ya jadi katanya gitu, kita sampai di sin itu katanya di tangkai 1 aja malaikat sudah sekian ribu memohonkan kebaikan kepada yang membaca. Sampai yang kedua gitu. Jadi saya pikir wah terlalu wah sekali rasanya gitu. Enggak, tapi tanduk tadi mana? Iya, sin itu kan ada geriginya menghadap ke atas itu. Jadi dari 3 geriginya itu nanti masing-masing sekian ribu malaikat itu
Oh, jadi satu gerigi sekian malaikat. Ini malaikat. Ya. kama Ah, kama. itu kan dikira-kira. Kalau ini enggak, sini itu pendek dari sana itu pujian kebaikan. Nah, gitu. Kan kalau Nawawi nggak mau dia melompat, itu kan dikira-kira saja, dibawa kepada malaikat, nah, kan? Iya. Nah, itu maksud saya. Jadi mana yang agak lebih dekat, mana yang lebih agak agak mereng-mereng, ya lebih baik yang dekat daripada yang mereng-mereng. Misalnya kan alif, itu lurus, kan gitu pula nanti. Kalau ba, itu itu main akal-akalan. Ini enggak. Kalau ba ini apa? Bertemu nanti bahaullah. Nah, kalau sin ini bertemu nanti sanaullah atau sanauhu. Cobalah kebaikan Allah ada enggak yang lebih dari enggak ada. Coba ini lagi mim ya. Pak Edi sudah tadi, Pak Bet sudah. Ibu Mim siapa yang belum dari pesantren? Coba ada bisa baca sampai qadir ini. Coba. Ada apa? Rezeki? Ada. Ya, silakan. Wal, jangan wal langsung. Walmimu. Walmi. Agak dakik kah boleh terang suara. Walmimu. Ya. Ya, betul. Walmimu. Terus bagaimana? Ibtada'u. Lompat tuh. Lompat. Malaka. Oh iya. Coba ulang. Walmimu. Malakahu wa huwa ala kulli syai'in qadirin. Coba siapa lagi yang dari pesantren keras macam Rizky itu kok keras suaranya ya? Ibu Ita ketek suaranya. Coba Ibu Ita. Jauh. Walmimu. Ketek suaranya jauh. Batu. Atau dia terlalu tinggi, tidak tertangkuk di mic. Walmimu malakahu wa huwa ala kulli syai'in qadirin. Ya. Coba Pak Edi, Ibu Eti ada Ibu Eti? Ada Pak. Silakan Ibu Eti, dengarkan. Walmimu malakahu milkuhu Pak. Terus? Milkuhu atau malakahu Pak? Wawa ala ya Pak. Wahuwa ala kulli syai'in qadirun. Qadirun. Tadi ada yang baca qadirin ya. Coba siapa lagi ya? Pak Edi ulang coba Pak Edi. Malaka. Halo Pak Edi. Atau Ibu Sabrina lah bisa melihat Ibu Sabrina. Enggak ya. Coba Pak Bet ulang balik Pak Bet. Enggak usah dulu ya Pak. Oh, enggak usah dulu ya. Ya. Walmimu. Walmimu malakahu wa huwa ala kulli syai'in qadirun. Jadi walmimu sudah betul tuh. Mim dan mim yang mana maksudnya itu? Bismi. Kan ada bismi ya. Mim yang ada di bismi itu kan itu mubtadanya. Mulanya kan malakun. Ya, Malak. Jadi malakuhu gitu. Ya, malakuhu. Dibaca malakuhu. Malakut ya, bukan malaka. Kalau malaka kan tapi jadi khabar. Ya. Jadi wal mimu malakuhu. Gitu.
Atau boleh wal mimu milkuhu, boleh. Wal mimu mulkuhu, nggak salah ya? Ya, mulku ada juga mungkin masdarnya itu kan gantungan masdar dipakai. Bukan kata kerja lagi itu. Jadi mim ya mulkuhu boleh, mulkahu boleh, milkuhu boleh juga. Jadi mim di situ maksudnya miliknya. Jadi miliknya Allah. Iya, miliknya Allah. Itu Imam Nawawi ini, Pak Nawawi ini menuliskan. Jadi ada tulisan bi, ada tulisan mim kepanjangannya, ada tulisan ada bi, ada sin, ada mim. Adapun yang di belakang ini wa huwa ala kulli syai'in qadirun. Qadirun jadi apa gunanya? Jadi khabar. Itu maka jangan dibaca tadi qadirin. Pokok kalimatnya mana? Wahwa ala kulli syai'in. Wahwa. Ya pokoknya wahwa digabung sampai menerangkan ke belakang. Wahwa ala kulli syai'in. Ala kulli syai'in itu kan sebenarnya dia mau menerangkan dari sebenarnya dia itu kan menjadi sifat dari huwa itu sebenarnya. Ya, dan dianya kepemilikan itu dianya Allah, kan gitu. Dan dianya Allah atas segala sesuatu. Jadi habis, nggak ada satu pun yang tinggal. Bagaimana ya? Nah, itu baru kabar. Sangat berkuasa. Itu tandanya dia punya milik. Dia punya raja. Jadi bismillah itu bukan diartikan nama saja, pokoknya kebaikannya, keindahannya, miliknya, miliknya Allah maksudnya. Itu maka kalau nggak ada membaca bismillah, berarti kita ini terawang-awang, putus keberkahannya, nggak bersandar. Seperti bangkai gitu. Ya seperti, kalau binatang sebenarnya dia bertasbih juga, menurut bahasanya. Dia nggak ada berubah-ubah itu, begitu-gitu terus. Dia sudah sempurna. Kita ini, jadi itu makanya dulu, biarpun dia tidak Islam, pakai bismillah itu. Saya lihat di Tapanuli itu kalau membaca mantra obat, padahal dia tidak Islam, bismillah juga katanya. Ya mungkin itu dulu Parmalin itu ya. Nah jadi itu dia. Wa huwa ala kulli syai'in. Jadi kan jadi bismillah kalau dari bahasa ya bi huruf jar. Nah, ismi dijarkan Allah mudhafun ilaih dari segi bahasa, tapi kalau dari segi pemahaman yang lainnya tuh kalau bi itu bahaullah, kalau sin itu sanaullah atau sana membanggakannya pala syai'ala, pala syai'an a'la min, ya. Kalau mim itu dia Milik Allah. ya, miliknya Allah. Mim. Jadi bismi, miliknya Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau milik kita kan amanah saja itu. Ini rumah saya, ini mobil saya, ini buku saya, ini tanah saya. Kadang-kadang galak-galak, entah nama yang punya saya itu. Ini tanah negara. Kalau lagi cabui, dah saya aja Pak. Nah, dulu sampai keturunan kebaraan, ada sayanya. Ini tanah negara ya Guru. Ya, tapi itu makanya duduk subhanallah tuh Pak. Subhanallah itu kan makhluknya saja lah bingung mencari, apalagi tukang jadiannya. Jadi subhanallah, subhanallah. Ya, subhanallah. Lain tak makan kaji ko bunda. Lain Guru, bisa apa Guru? Ambo khawatir tidak temakan orang kaji kita gak guru.
Saya pun terfikir itu. Awak kecian, awak punya tanah. Serang awak saja habis gitu. Awak bisa bikin punya kalau awak dah habis gitu. Sementara awak sendiri, di mana tak punya awak? Itu mah gue saja. Jadi gue. Kalau bahasa Arab kan waswisu, waswasa. Waswasa itu fil madi ya, tapi asli 4 huruf itu. Namanya rubai, kalau istilahnya rubai mujarrad. Jadi fil madi itu kan sulasi yang 3 yang sepi tidak ada tambahan. Yang rubai pun ada mujarrad. Nanti baru ada sulasi mazid, ada pula rubai mazid. Hanya tambah-tambahan aja, tambah 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf. Ada gunanya supaya dia menjadi transitif, intransitif. Itu kecil Bu Didi enggak ngerti Wak, transitif supaya mau tak dilazim gitu. Lah, sampai itu ya. Diulang lagi. Apa ulangnya lagi di situ? Wal ba'u. Diulang lagi, Pak. Berarti Bapak ini apa dia? Pokoknya sado bareh di tanah dia. Lah dibaca lu buku ditambahnya, dibaca lu buku. Kok masih hidup ini tambahnya baru itu. Ya. Jadi selain daripada bahaullah katanya, wal ba'u, diulangnya lagi. Ya. Ibtida'u. Baru ibtidaus, langsung sekali. Ibtida'us. Kalau Ibtida- ibtidaus, muhu. kenapa mu Ibu baca? Kalau ibtida itu bentuk apa? Mubtada. Ya. Nggak, bentuk katanya itu jabatannya mutaba. Bentuknya bentuk apa? Firman. Masdar. 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 Tidak Itu ini. masdar. Kalau fil madi tentu ibtada'a enggak pakai apa, dia enggak pakai alif dia. Itu yang mungkin masih kurang paham ya, yang 9 bentuk itu soto 10. Jadi kalau yang 3 hurufnya apa, yang 3 hurufnya? Ini kan dapat tambahan. Bada'a. Itu yang apanya, sulasi mujarradnya. Kalau dia ini sulasi mazid ditambah apa tambahannya? Alif dan ta. Alif dengan Ta. Jadi bada'a tadi, kalau bada'a kan mulai, ibtada'a jadi memulai. Jadi ibtada'a yabtadi'u ibtida'an. Itu masdar tuh. Kalau lah masdar seperti itu, kita buatlah menjadi mubtada dia. Dibacalah ibtida'u. Jadi ibtida'u. Kalau ini ibtida'u di belakang mudhafun ilaih. Bagaimana bacanya? Ibtida'us. Usmihillah. Ya, ibtida'us mi langsung. Jangan pakai u lagi. Itu yang alif di ismi itu yang hamzah wasal. Jadi ibtida'us langsung sekali. Ya, ibtida'us mihi ada. Bariun. Basirun. Ya, bariun. Terus apa lagi? Basirun. Iya, basirun. Basirun jadi apa gunanya? Jadi khabar. Sifat dari bariun. Bariun jadi apa gunanya tadi? Jadi khabar. Ya. Mubtadanya mana? Ibtida'us mihi. Itu kedua-duanya jadi mubtada itu. Mubtada itu kan nggak mungkin ada berdiri sendiri, ada yang mudhaf ilaih. Jadi ba itu kata beliau permulaan namanya. Permulaan namanya apa namanya? Bariun, basirun. Tadi mengatakan bahwa ba itu bahaullah katanya. Karena cahayanya. Bagus Allah, baik dia. Kalau ini pun begitu juga. Apa itu di permulaan bismillah itu? Itu bariun. Bariun itu apa artinya? Menguasa. Kan ada di surat Al-Baqarah faktulu. Misalnya kan karena
orang Bani Israel menyembah menjadi paganisme, memuja benda-benda yang dari emas dibuat bentuk anak sapi, Injil itu. Akan dikatakan Musa, kata Musa, innakum zalamtum, zalim kamu terhadap diri kamu, faktulu ampusakum, kamu bunuhlah dirimu. Maksud bunuh diri itu tanda kita suka kepada Allah, biarlah saya bunuh diri saya gitu. Jadi faktulu ampusakum bittikhazikumul ijla. Ittikhaz ini masdar juga dengan disebabkan, itu bahasa babiah, disebabkan kamu ambil anak sapi yang dari emas yang dibuat samiri itu jadi sesembahan. Caranya disebutkan bittikhazimul ilah. Zalikum, kan ada bari atau bariun, faktulu ampusakum bittikhazikumul ya Bani Israel, innakum zalamtum bittikhazikumul ijla fatubu ila barikum faktulu ampusakum zalikum khairul lakum inda bariikum. Bariikum, bari itu artinya orang yang begitu baik, memberi, diberi nikmat, diberi fasilitas, itu makanya macam kita ini kan, Allah itu kan bariun. Bisa disebut pencipta itu, Pak? Bukan, yang pemberi kebaikan, Pak. Kebaikan. Bukan pencipta, saya beri kebaikan, dikasih oksigen, disusun antara jarak mata dengan mata yang satu, telinga dengan satu. Pokoknya Allah memberikan kejadian kita itu dengan baik sekali, namanya bariun. Disampaikan ke Bani Israel seperti itu dan kepada kita. Jadi itu makanya bi yang ada di situ berarti pangkal nama Allah katanya. Ibtidak itu kan permulaan nama Allah, bariun. Sudah itu apalagi basirun. Melihat. Ya, melihat mata hati. Ya. Ya, itu makanya jangan dibiarkan di lapangan bola setan lagi ya. Karena dia Allah basirah. Kalau kita yakin Allah basirun, maka kita punya basirah. Lain paham tuh. Basirun ini sigat juga nih, Pak? Sigat mubalagah. Iya, mubalagah. Kalau kita yakin bahwa Allah basirun kan sangat melihat. Melihat. Lalu kita menjadi punya basirah. Basiratan yang dilihat. Ya, berarti hati kita hanya punya basirah. Yang lain-lain nggak ada yang lain lagi. Jadi basirah. Kan ada orang mengatakan, coba pertajam basirahnya. Jadi basir. Itu dia bismillah. Ya. Jadi bi itu sudah 3 dibuat barium basirah ya. Dibuatnya pakai sifat. Diulang lagi sin. Wasinu. Bukan sinu ya. Diulang lagi sin lagi. Wasinu. Apa itu? Coba. Wasinu abtada'u ibtada usmihi sami'un. Wasinub. Diulang-ulang. Wasinub Wasinub tada usmihi. Kenapa tada dibaca? Kabar. Kenapa itu jadi khabar jadinya? Mudah pun nilai juga itu dari sin. Mudah pun nilai dari sin. Tidak ismu ya. Wasinub tidak ismihi. Mudah nilai gitu. Baru khabar. Sami'un. Sami'un. Kalau tadi dibuatnya as-sinu sana'uhu. Yang sin itu kebaikannya. Kalau yang ba itu bahaknya, bahaullahnya. Baru dibuatnya lebih jelas lagi. Jadi as-sin itu permulaan namanya. Permulaan namanya Allah. Yang maha mendengar. Sami.
Kok bismi baru kok bapak-bapak ibu-ibu. Bahasa juga. Tambah. Sekarek dulu ya Pak. Hah? Sekarek dulu. Ya, Tambah. jadi sedikit-sedikit Bismillah, Bismillah, Bismillah. Lah terkumpul dalam pikiran kita tuh mendengar baik, apalagi bagus, apalagi. Tambah gacar mendengarnya. Jadi kalau orang yang malas membaca Bismillah ya namanya orang jahil, tak ngerti. Makanya bukian jadi manusia aku sangat senang. Kalau Pak, jadi manusia sangat berbahagianya kalau diamalkan. kalau menggunakan akal yang bagus, yang sehat. Tapi manusia sangat brengseknya kalau mengingkari. Iya, kalau tidak menggunakan akalnya lagi. Itu makanya apalah takkilun. Bekalualah lahum qulub la yafqahun, lahum a'yun la yubsirun, lahum uzun la yasma'un. Tapi jangan tuduh orang ya, tapi ngangguk-angguk ya, Pak. Lah muntung lah mau mengaji. Jadi makhlukal an'am itu sebenarnya Iya. Kalau al-am itu sebenarnya levelnya gitu aja, bukan terhina, enggak. Levelnya enggak ngembak, enggak maju. Jadi kalau aku pikir-pikir Jawa itu lagi dulu ke bawah. Ditangkik kating gitu. Kalau sebetulnya ke bawah itu sama levelnya. Ya levelnya itu ya sekadar itulah. Makanya payah dapat surga. Dia kan nggak dimasukkan ke surga, dia sudah sempurna. Berbahaya kita barang dikasih tidak dimanfaatkan, menderita jadi neraka. Makanya dengan akal ini manusia menderita karena akal diperas hanya cari pemenuhan nafsu aja. Lah makin lari makin mengerti kajiku ya. Ya, itu doa itu Allahumma faqihna. Dibaca buku, didangai ceramah-ceramah, didangai. Sekarang mim lagi diulang lagi Pak. Silakan sama-sama apa itu? Wal mim mubtada'i ya tidak ismihi. Ya. Wal mim mubtada'i ismihi terus majidun malikun. Ya. Majidun malikun. Nah itu dia. Apa terjemahnya itu? Mim awal namanya. Ya, mim awal namanya atau permulaan namanya adalah majidun malikun. Ya, majid apa? Sangat memiliki. Ya, bukan memiliki ya. Sangat baik, majid. Sangat baik yang memiliki, yang berkuasa. Raja yang baik. Ya. Jadi majid sangat baiknya, sangat mulia juga yang berkuasa, yang memiliki, yang sangat memiliki. Awak lain memiliki, lain dibaca mah. Tapi baca cerita tadi memiliki tapi tidak menguasai nada. Sementara. Ya, ndaklah dengan sementara itu ndaklah dong. Ya, nak cecak. Ya, cecak. Itu nan subhanallah. Nan subhanallah itu itunya. Subhanallah. Iko rumah siapa Paknya? Rumah awak. Batu ndak apa? Rumah pemberian Allah gitu Pak. Ya. Ya berarti nan dititipkan Allah jadi rumah. Itu rumah siapa? Rumah awaknya. Tapi rumah tu ndak lo dibawa. Santiang lo keong lah ya. Iya. Kadang-kadang keong tu kemanya pai rumahnya dibawa. Makanya bawa tu dia bodohnya aja. Hah? Dia bodohnya aja. Enggak, bukan dia bodohnya tuh. Ini daripada digigit dan lainnya. Begitu ke disarang lainnya masuk ke dalam.
Ya, umang-umang betul nak. Umang-umang kan betul. Masuk lah. Nah, jadi tuh makanya Bapak-bapak Bismi baru ya. Ya. Bismi baru. Kalau Kan ada apunya kok Bapak Ibu. Nah, jadi ismi itu apa kependekannya itu. Maka dibuatnya begini bahwa Allah itu kan hasil. Sana Allah hasil. Terus mim itu hasil juga. Baru diterangkannya diulangnya balik. Jadi bariun basirun. Sin itu samiun. Mim itu majidun malikun. Baru alif lah. Coba. Lanjut. Apa? Wal Wal alfu. alifu wal alifu tidak ismillah Ya. Wal alifub tidak ismihi lahu. Allah lah. Ya. Wal alifub tidak ismihi Allah. Allah. Jadi alif permulaan namanya itu adalah Nama Allah. 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 Allahu Pak. Allahi. Ya Allah pula. Jadi khabar kan? Allahu. Jadi kabar Pak. Kabar. Mubtadanya mulai dari Alifu. alif. Ya. Alifu tidak. Ya, al alif tidak. Ya. Ismuhu. Tapi di sini dipakainya ya kan pakai apa semua ya? Pakai al. Bukan ya pakai al semua itu bagaimana jadinya? Asinu kan nggak mungkin diidhafatkan itu. Ya baru teringat pula saya tadi kecuali kalau nggak ada alif lam. Bagaimana nih? Yang mana Nggak Pak? mungkin nggak mungkin asinu diidhafatkan kepada ibtida. Nggak mungkin mim. Baru nampak lagi baru. Jadi naat ya kan? Yang mana yang naat? enggak lah. Naat. Ya. Jadi kalau naat dari kemana barisnya jadinya? Sama. Mengikut. Mengikut. Jadi al-mimu misalnya kan asinu berarti ibtida usmihi gitu. Jadi asinu ibtida ismihi sin yang gitu. Sin yang memulai namanya gitu. Sama tadi mim yang memulai namanya, alif yang memulai namanya ya baru nampak alif itulah matu. Jadi tidak jadi mudhafun ilaih dari Pak. Enggak lah, dia mudhafun ilaih mah ada pula pakai alif lam. Alif lam awalnya. Jadi ibtida ini kan dia mudhaf ismihi mudhafun ilaihnya ismihi mudhafnya terakhir i. Berarti sudah ma'rifah sama ma'rifah itu jadinya. Gitu cari kajian kecepatan tadi. Yang sifat itu kan gitu, ma'rifah sama ma'rifah, nakirah sama nakirah. Jadi menerjemahkannya gitu. Kan dimulai ceritanya dari mana tadi? Dari ba. Kalau yang ba ini betul ini al-ba'u bahaullah. Betul tuh. As-sinu sana'uhu. Betul. Baru al-mimu malah betul. Yang mulai ini al-ba'u gitu. Jadi ibtida usmihi. Bariun basirun. As-sinu ibtida'u. Jadi kabarnya ibtida'u itu sama mudhaf ilaihnya. Apa sifatnya bukan kabar. Baru yang kabarnya tetap sama. Jadi al-ba'u ibtida usmihi. Al-ba'u ibtida usmihi. Ba yang gitu. Ba yang permulaan namanya adalah bariun. Itu kabar. Basirun itu sifat dari bariun. As-sinu was-sinu dan sin ibtida usmihi yang dimulai namanya samiun. Wal mimu ibtida usmihi majidun malikun. Wal alifu ibtida usmihi Allahu. Ini diulang-ulang mangko nampak apa itu. Coba lam lagi lam. Silakan Pak. Sama-sama Ibu. Ba saja cik dah banyak ya.
Wal kalamu. Wal lam, lam jangan kalam. Wal lam, Walamu. Walamu wal lamu, terus ibtidai jangan Ibtidaus. lagi. Tidak. Ya, ibtidaus mihi, mihi Latifun. iya, latifun. Jadi lam yang ada di permulaan namanya Allah itu kan ada Allah, kan ada lam situ. Sifatnya Nah, yang itu katanya latifun. sifatnya yang lembut. Ya. Jadi lam yang pakai yang kita menerjemahkan ya. Lam yang mulai namanya adalah baru itu kabar Namanya. menerjemahkan yang sangat lembut atau yang sangat merasa. Kalau sangat merasa itu bagaimana tuh? Tidak ada yang luput dari perasaannya. Dan di awak dulu. Makanya jangan kecewa-kecewa awak. Jangan pula melampaui. Begitu awak terasa, karena sekali. Awak kalau tahu Allah. Jadi kalau berhasil pun karenanya, kalau gagal pun ujiannya pula. Nah gitu. Cara Akan kada memahami kaji juga apa ya? Diseti lagi. Lam ya. Nah, sekarang ada lagi ha. Coba. Wal ha'u. Ibtida ismihi Jangan hadiyun. ibtidai panjang saja. Oh, ibtidaus. Ya. Al ha wal ha'u ibtida usmihi. Ada i. Jangan. Hadi. Hadiyun. Ya, hadi saja. Hadi. Petunjuk. Hadi boleh. Hadi. Maha petunjuk. Ya, yang memberi petunjuk. Jadi Hadiyun. dibuatnya Allah pangkalnya alif. Kalau lam latif. Kalau ha yang di akhir hadi. Nah, jadi sampai bismillah. Bismillah. Nah, coba tangkap menurut kemampuan kita aja. Yang memberi petunjuk, yang punya milik, yang punya kebaikannya. Jadi sedikit-sedikit bismillah, bismillah, bismillah. Bagaimana kira-kira Bapak-Bapak setelah membaca yang ditulis oleh almarhum rahimahullah Nawawi? Ialah rasa. Jadi rasa kita lebih dalam waktu bismillah. Tapi kalau nggak ada belajar-belajar inilah, dah ada. Hadiyun jadi isim fa'il dia tuh, Pak. Iya, isim fa'il hadi. Hadiyun. Maka makin terasa kita hadisnya itu. An-nasu alimun wa muta'allim. Ya. Alimun au muta'allimun, pakai au dia. An-nasu alimun au muta'allim. Wal baqi atau wal baqiyu hamajun. Jadi terjadi. Ya. Masih terus sedikit lagi kita sampai selesai bismillah ini. Warra coba apa? Warra'u ibtida ismihi Razzaq. Apa? Coba Bu ulang. Warra'u ibtida ismihi Razzaq. Razzaq. Ibtida ismihi. Ibtida usmuhu. Lupa panjang saya Bu ya. Iya. Ibtida Jadi dibaca ibtida itu. Sebab sudah pakai alif lam dia. Tidak Iya. Warra'u ibtida usmihi. Awak berhenti sebentar. Jadi Razzaqun ya. Razzaqun itu. Ya. Jadi ro yang awal kalimat, awal namanya ro, kan ada di bismillah itu. Ar-Rahmani kan itu. Alif lam enggak dibahasnya lagi.
Kalau alif yang di muka Allah dibahasnya, lam yang di tengah dibahasnya, ha yang apa bahas. Tapi kalau Ar-Rahman enggak, langsung ra. Jadi ra permulaan namanya yang di bismillah itu adalah yang maha pemberi rezeki, Razzaqun. Yang memberi rezeki. Ya, ini sigat mubalaghah juga ini. Sangat pemberi rezeki. Razzaq. Terus sedikit lagi apa? Wal Walha. kasih baris. Walha Ya. us Wal ha'u ibtida usmihi Halimun. Halim. halimun. alim apa itu? Sangat Santun. santun. Terus sedikit lagi. Wanun Wanunu Wan nunu Wa nunu ibtida. ibtida'u ismihi nafi'un. ya Wan- ibtida usmihi nafi'un wa Nurun. Wa Wa nurun. nurun. wa nurun. Lah lengkap sudah. Jadi nun itu adalah memberi manfaat dan memberi cahaya. Ya, jadi waktu minum pagi ko minum tu kan lah terasa tu. Bismillah. Lah lengkap tu. Mata pun tarang, tenaga pun ado, apa segala. Tapi kalau hewan tak ada, nyo cik makan saja, nyo dulu di nyo lah ditentukan. Makin terasa dia apa Ben? Bismillah saja tadi berarti Ya, lengkap saja. para orang butuh habis ilmunya mencari. Begitu dipacik makanan tu, tangan bisa lo macik. Ambo terasa dia ambo tangan jari-jari tengah so agak payah atau payah memacik. Rupanya kan kesatuannya hebat tuh. Awak cuba berapa hari ko lah, lebih berapa bulan ko agak payah memacik-macik tu payah jari cie baru tuh. Rupanya dalam satu kesatuan. Kalau lagi ampu ya Pak, kalau ampu hilang. Pokoknya salah satu nyoladu kekuatannya tuh sekian-sekian persen tuh. Matu mencalik lu sekali. Kemuncung dulu gigi kareh sekali. Dulu sekali ya. Itu bisa lu rahangku menggerik-gerik taktuk-taktuknya. Aduh iyalah, tidak tanggung-tanggung dah. Sudah Anan bisa nikmatnya Pak, nikmat makanan. Ya teman ko apa unsur-unsur di malidah tuh bagian. Makanya nyambo kalau orang-orang ilmuwan sebenarnya tidak tanggung lah, tidak taluknya apa menggeregak-geregak lah dia. Makin tunduknya, terasunya. Karena banyak ilmunya. Tapi permainan di bilis nanti yang diputar-putarnya. Na'udzubillah. Itu mah kau awak menyebut a'udzubillah minasyaiton min hamazi boleh, min nafakhihi boleh. Bismillah itu baru ya. Jadi bismillah kalau mau tata bahasa bahu jar. Ismi dijarkan. Allah mutafun ilaih. Ar-Rahman sifat, Ar-Rahim sifat. Tapi kalau menurut penafsiran, aku penafsiran kok. Ba itu adalah Bahaullah. Kalau sin itu sana'u atau sana'ullah. Kalau mim itu adalah malakuh atau mulkuhu ala kulli syai'. Kalau ba sekali lain bari'un basirun. Kalau sin sami'un. Kalau mim majidun malik. Kalau alif Allah. Kalau lam latif. Kalau hu hadi. Kalau ra razzaq. Kalau ha halim. Kalau nun nafi dan nur. Pokoknya bismillah telah lengkap awak pakai. Oh iyalah. Sebentar bismillah, sebentar bismillah. Lama-lama jadi orang elo. Kalau lah jadi orang elo awak aku nan dalam Fatihah tu an'amta alaihim. Orang Maka mendapat nikmat atas. Ia terbayang oleh saya. Ya, itulah Allah menjadikan makhluk cerdas bisa berpikir-pikir sebenarnya untuk dia juga itu makanya
nggak mungkin beralih ke yang lain ya. Cuma karena ini tidak dibiasakan, jadi akhirnya habis waktu menguras tenaga hanya memenuhi kebutuhan. Kasihan, kasihan. Batuh kira-kira. Tapi kan ada yang menganggap tulisnya harus mendalami gitu ya. Tapi kecil saja lebih tadi. Apa? Fardu kifayah lu balik gajinya guru. Iya kecek Pak Amir Sarifuddin. Sebenarnya bersedekah itu wajib banyak, tapi dia orang fikih membuat sunat atau apa? Dia bersedekah itu wajib gitu. Tapi dia orang ahli fikih dibuat sunatnya, jadi bisa bersedekah orang bisa tidak. Jadi bersedekah itu sebenarnya menurut kemampuannya lah. Ya. Semuanya kaji Gus Baham guru. Sebenar-benar bagus tiga malam. Tapi kenapa salah di setengah 8? Hah? Yang bagus berdoa itu kan sepertiga malam ya. Tetapi kenapa ente salat setengah 8? Jadi satu kali Rasulullah sengaja dia tiduran tinggal sahabat dari Lica. Apa Rasulullah belum juga salat? Akhirnya Rasulullah bangun nantinya. Sebenarnya yang bagus salat isya itu di sepertiga malam. Tapi kalau aku wajibkan itu nanti sedangkan jam setengah 8 nih banyak umat yang terlalu sepertiga malam. Iya. Jadi kalau Rasulullah itu memang untuk diikut, tapi ada bahasanya, aturannya sampaikannya itu. Ada sampaikannya itu. Maksudnya Rasulullah ikutan, tapi ada hal yang tidak bisa kamu ikut. Ya, takut memberatkan. Di jalannya kadang-kadang menjalianku di tanggung-tanggung orang awamku payah nangkep. Iya. Kalau Rasulullah sepertiga malam tentu dia namanya Rasul bisa. Awak lay apa talalu beku. Itu maka ada hadis ditakut awak itu. Sama seperti dia puasa disisirkannya rambut sama istrinya. Nah, tapi itu kan Rasul makanya ada. Jadi dijelaskan. Jadi yang menjelaskan ini harus hati-hati gitu. Jadi kalau lah sembarang menjelaskan yang para orang awam, orang yang nggak ada ilmu. Misalnya baca-bacaan ini saya lihat, misalnya bacaan-bacaan. Kenapa? Kan ada itu. Ada nggak dia membaca kalau sebelum tahiyat akhir itu? Kan ada yang membaca apa namanya? Saya lihat di YouTube ini bertanding orang jadinya. Ini kata Rasulullah, ini kata Rasulullah gitu, ini kata Rasulullah. Misalnya ada yang membaca begini kan, misalnya Allahumma inni a'udzubika sesudah fil alamina innaka hamidum majid itu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Terus apa lagi? Wa min azabil qabri. Sudah itu wa min fitnatil mahya wa mamat. Sudah itu wa fitnah masih dajjal. Nah, ada pula nanti yang membuat Allahumma inni as'aluka antallah al-ahad as-samad lam yalid wa lam yulad. Ada pula Allahumma Allah ini apa? Al-mafili maqaddam itu banyak gitu. Banyak, pokoknya banyak bacaan sesudah apa. Yang khawatir saya enggak dijelaskan maksudnya kenapa ini waktu ini Rasulullah kenapa ini gini gitu. Pokoknya ada mengatakan pokoknya boleh aja ya boleh. Tapi jangan nanti wah ini yang betul ini yang kuatnya. Jadi itu kerja orang jadinya. Jadi si awam si loh nanda ada ilmu kok tentu nganggu-nganggu banyak. Jadi mesti dijelaskan. Mungkin ini keadaannya waktu itu begini, ini keadaannya waktu begitu, ini keadaan begini. Ya, sama seperti doa itu. Menambah perlindungan katanya Pak. Menambah doa perlindungan. Enggak, maksudnya yang maksud saya apa ini menjelaskan itu kan bermacam-macam itu. Cuma tidak dijelaskan, misalnya kan ada, jadi hadis ini perlu dijelaskan. Misalnya Rasulullah mengatakan begini, kalau kamu tidur padamkanlah lampu katanya. Jadi ada namanya
apa namanya, mempelajari dari situ harus dipelajari apanya, Kondisinya. situasi kondisinya. Dia ngomong ini di mana? Gitu. Misalnya kan Abdalus sholah fi awali waktiha katanya. Tapi ada pula pernah ada orang panas-panas, dinginkan badanmu dulu katanya. Ada lapar, makan dulu. Jadi nanti si rakyat jelata aku di jalihan tentu panjang jadi. Itu maksud saya. Maka kita pun mendengar hati-hati. Ada ilmu. Ini ya, kemajuan teknologi ya. Tapi ada sedikit-sedikit tidak dijelaskan, malah berlomba untuk script saja, buat ini yang bagus gitu. Ya kasihan juga lah yang menderita, orang yang nggak punya ilmu. Ya sampai sini pelajaran kita ini. Maka waktu baca Bismillah itu coba ingat-ingat nanti. Selain dari tata bahasa, kalau saya coba ingati, coba saya tes dulu. Kalau Pak Edi membaca Bismillahirrahmanirrahim, ana tatangkok pertama. Coba ceklah saja. Ada ilmu di dalamnya, Pak. Ada 4 ilmu. Enggak, Bismillah saja kok maksudnya kok. Bismillahirrahmanirrahim, ana tatangkok. Cek saja di. Dengan segala nama. Setiap melakukan pekerjaan dimulai dengan Enggak, itu maksudnya. Coba Pak Ben, baca Bismillahirrahmanirrahim, ana tatangkok dulu. Bagusnya Allah. Boleh. Ya itu cara. Coba, ala Bismillah, ana tatangkok Pak Ben. Ya tadi itu nanti kanak-kanak gitu. Allah sangat mendengar. Setelah itu Allah memiliki gitu ditangkap. Ya. Jadi itu praktek ambo lah, tekan ambo lah salamuku Jadi kalau gitu, kalau baca Bismillah diingat nama-nama yang 99 itu ya Pak? Iya, jadi bisa bertukar-tukar. Ya, sesuai dengan kondisi yang kita lakukan itu Pak. Iya, dalam keadaan boleh banyak-banyak diingat, boleh sedikit-sedikit. Jadi mulai Bismillah tuh karena tuh ada tekanan banyak, ada tekanan mimyo, ada tekanan sinyo, ada tekanan lima tuh begitu. Itu gunanya. Itu praktek menurut gue ya. Lah prakteknya lain. Lah itu kajian nanti. Diajak mengaji juga orang dikecil ke orang itu kalau nyendak. Itu mah kok hati bunas ala kadrukumnya di umbu-umbu loh. Pak kami kecek sama Pak Bet mualaf tuh. Kalau Pak kini enggak kan aja mualaf ilmu jomblo lah bisa sedangkan itulah ya orang mundur, mundur. Lama membujuk-bujuknya. Kalau di Raya lahir Rami baru. Yo itulah mau cari akal membujuknya baca ruan. Bentuk di Masjid Takwa Bandapuri tanya lah Ibu Eti, payah membujuk. Ya maksudnya diumbu-umbu. Nah untuk dapat ilmu itu kan lama. Celela ambo cele kini dan banyak orang mau umbu anaknya pai apa ketek-ketek itu aja lah. Kadang-kadang galak ambo cele. Nya ditunggu dia apanya, ditunggu ya maknya. Dia jangan di guru petapu, dia jangan di guru malagu. Kan diumbu loh. Nanda diumbu kini mahasiswa lalantan pai ke pai ndak rupanya lah habis. Awak kini ko apa-apa nan sarto mengaji dengan ambo pagi ko ikulah ndak mualaf lagi orang-orang lah kare-kare. Batu orang pesantren celela inyo sesinan baranak apa window inyo sinan nan lain ndak mau diajak ibu kita ndak ya. Iya Pak. Rezeki Hebat banget. Coba lah rezeki lain mau ajak orang lain pai. Kan galaknya. Ini berampik berindu asinanya tuh. Pak Zaini orang Lamojo tuh. Kalau nan lain enggak lah. Ya biasa. Bilo apalah. Mari kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma najjina minan nari bihurmatil Qur'an. Wa yassir alaina umurana umurat dunya wal akhirati bil Qur'anil Karim. Wa hasil maqasidana waqti jami'a hajatina bil Qur'anil Azim. Waspi jami'a asqamina bihurmatil Qur'an. Wa tammim amalana bi barakati kalamikal qadim. Wa hawin alaina sakaratil mauti bi jahil Qur'anil Karim. Ya Rahman ya Rahim. Allahumma rzuqna ada'an bil qalbi wa hubbal khairi wa sa'adati wal basarati minal iman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bi adadi ma fi jami'il Qur'an harfan harfa wa bi adadi kulli harfin alfa alfa. Allahumma faqihna fid din wa alimna al-hikmah wa ta'wil wa 'allimna lughatal Qur'an wa 'allimna lughatal Arab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Lihatlah wabarakatuh. doa tuh Pak. Waalaikumsalam. Bekom bu print, bekom bu kirim. Lihat dikirim kan Pak. Ya, tapi beko sisip terakhir Allahumma faqihna ya. Ya. Sebelum subhanaka Allahumma rabbana. Ya. Insyaallah. Ya, Ya, jo Pak, artinya, Pak. terjemahnya bu kiriman bekom. Iya, terjemah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Syukran Pak. Jazakallahu khair.